Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayat, saya dari kelompok 10. Ingin melanjutkan diskusi dari kelompok kami, yaitu yang selanjutnya. Yang pertama yaitu tingkat kedatangan. Pada tingkat kedatangan ini kita dapat melihat bahwa rata-rata tingkat kedatangannya adalah 27 orang per jamnya. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi tingkat kedatangan berdistribusi Poisson karena X kuadratnya lebih besar dari X kuadrat tabel, yaitu sebesar 2,1139 lebih besar dari 5,9915, yang artinya H0-nya diterima. Yang kedua yaitu tingkat pelayanan. Pada tingkat pelayanan ini, rata-rata tingkat pelayanannya yaitu sebesar 12 orang per jam. Dan dapat kita lihat bahwa 12 orang itu merupakan tingkat pelayanannya per jam. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi tingkat kedatangan berdistribusi eksponensial karena X kuadrat hit lebih besar dari X kuadrat tabel, yaitu sebesar 2,4968 lebih besar dari 3,8415, yang artinya H0-nya diterima. Yang A, aspirasi konsumen. Waktu yang ditolerir konsumen untuk menunggu dalam antrian maksimal yaitu sebesar 6,414 per menit per orangnya. Yaitu dapat kita rumuskan WS lebih besar dari A, yaitu WS lebih besar dari 6,414 menit per orangnya, yaitu sama dengan 0,1069 jam per orangnya. Yang B yaitu aspirasi perusahaan. Presentasi maksimal survei menganggur yang dikehendaki perusahaan adalah sebesar 25%, yang artinya X kuadrat lebih besar dari B atau beta, yaitu X kuadrat lebih besar dari 25%. Dan dapat kita lihat bahwa tabel aspirasinya yaitu sebagai berikut. Dari tabel ini kita dapat menyimpulkan bahwa X sama dengan 100 orang, yaitu 1 dikurang P. Jadi jumlah server optimal adalah 4 server, yaitu yang aspirasi perusahaan adalah 5 server, yaitu dengan aspirasi konsumen. Yang B yaitu rank biaya tunggal atau C2. Pada server 5 kita dapat melihat bahwa ditentukan dengan rumus berikut, yaitu C per L S dikurang 1 ditambah LS lebih besar dari C2 lebih besar dari C1 per LS ditambah L dikali S tambah 1. Dan dilanjutkan melalui gambar berikut. Dan begitu pula pada server 4 dengan menggunakan rumus yang sama, dan angkanya dimasukkan dari hasil tabel yang kita dapat dari tadi. Kita dapat menentukan alternatif yang pertama untuk jumlah server keempat, dan ditentukan oleh tabel berikut ini. Dan untuk alternatif kedua, untuk jumlah server ke-6, kita dapat juga melihat melalui tabel berikut ini. Dan selanjutnya itu perbandingan kinerja sistem. Pada perbandingan kinerja sistem ini, kita dapat membandingkan kinerja sistem dengan kondisi sekarang dengan alternatif pertama dan alternatif kedua. Pada tabel ini kita dapat melihat bahwa perbandingan antara alternatif pertama dan kedua itu cukup berbeda. Dan kita dapat memahami atau melihat tabel berikut ini.